Lisa, bagian 23, karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Sejak saat itu, cepat atau lambat, Lisa mulai menjaga jarak dengan Saga. Ia selalu menghindar setiap kali Saga ingin bertemu dengannya. Lisa harus mencari alasan yang tepat untuk menolak ajakan Saga makan siang atau sekedar berbicara melalui telepon. Dan itu seringkali membuatnya merasa sedih karena penolakan yang ia lakukan tentu saja akan menyakitkan bagi Saga. Namun Lisa tidak mempunyai pilihan lain. Lisa tidak ingin mengganggu hubungan Saga dan Erika. Lisa tidak ingin berada di antara mereka. Bagaimanapun juga mereka akan segera menikah, dan Lisa tidak ingin menjadi duri dalam daging dalam hubungan percintaan Saga dan kekasihnya itu. Meski tidak dapat dipungkiri, Lisa merasa hampa saat Saga tidak berada di sisinya. Lisa akan merasa tenang setiap kali mendengar suara Saga. Susah payah gadis cantik itu berusaha menghilangkan bayang-bayang Saga dalam ingatannya. Namun itu tidak mudah, karena Saga sudah mengisi hatinya yang selama ini kosong. Sejak awal mereka bertemu, Lisa sangat terkesan dengan sikap Saga yang jauh lebih dewasa dan tenang. Saga telah banyak membantunya selama ini. Saga tak hanya mampu mengembalikan keceriaan adiknya Naya, Saga juga tahu bagaimana membuat gadis manis itu tertawa dan bahagia. Naya merasa aman dan nyaman saat bersamanya. Lisa pun merasakan hidupnya lebih berwarna sejak kehadiran Saga dalam hidupnya. Akan tetapi Lisa juga tidak ingin menggantungkan harapannya terlalu tinggi kepada pria yang memiliki nama panjang Saga Wijaya itu. Terlebih lagi Saga telah memiliki tambatan hati. Tentu saja Lisa cukup tahu diri untuk tidak berada di antara mereka. Meski sulit, akan tetapi tidak ada pilihan lain untuk Lisa selain menjaga jarak. Dengan begitu, Saga bisa lebih fokus untuk memikirkan masa depan hubungannya bersama Erika. Dan Lisa hanya bisa memendam rasa sedih dan kecewanya seorang diri dan menyimpannya rapat-rapat hingga orang lain bahkan Saga sekalipun tidak mengetahuinya. Lisa pantas merasa kecewa dengan sikap Saga yang tidak berterus terang tentang statusnya sebagai tunangan Erika. Dengan begitu, Lisa tidak akan terlalu dalam melibatkan Saga dalam hidupnya. Dan hari ini, seperti biasa, Lisa sibuk dengan pekerjaannya di rumah bajuku. Menenggelamkan diri dengan bekerja adalah salah satu cara Lisa melupakan sejenak gundah gulana di hatinya. Toh Lisa tak ingin larut dalam kesedihan yang mendalam. Ia harus moving on atau ia akan terjebak dengan perasaannya sendiri, dan itu sangat menyakitkan baginya. Karin yang mengetahui derita Lisa bermaksud ingin memperkenalkan salah satu teman prianya, tetapi Lisa menolak dengan halus. Bagaimana Lisa bisa secepat itu menjalin kasih dengan pria lain, sementara hati dan pikirannya tidak bisa lepas dari Saga. Lisa hanya ingin menata kembali hatinya dan benar-benar ingin melupakan Saga. Kehilangan untuk yang kedua kalinya pasti akan lebih menyakitkan. Hari ini cukup cerah ketika Lisa dan Karin bermaksud ingin makan siang di luar. Oke, aku tidak mau makan di rumah makan itu lagi, kata Lisa ketika mobil Karin akan mengarah ke rumah makan favorit mereka. Karin melirik ke arah Lisa. Baiklah, kita cari makan di tempat lain saja ya. Karin memutar balik mobilnya dan meluncur ke arah pusat kota. Semakin jauh, semakin baik bukan? Ucap Karin. Lisa hanya menganggukkan kepala. Ya, jawabnya pendek. Kamu menyukainya, Sah? Tanya Karin sembari melirik ke arah Lisa. Siapa? Saga, siapa lagi? Lisa terdiam. Matanya yang sayu menatap jauh keluar jendela mobil. Aku tahu, mesti kamu diam sekalipun, ucap Karin. Lisa tersenyum tipis. Jangan sok tahu,
katanya kemudian. Dan kamu masih saja membohongi hatimu sendiri, Sa. Lisa menghembuskan nafas panjang. Apa bedanya, Kay? Dia sudah milik orang lain. Sudahlah. Aku tidak ingin membicarakannya saat ini. Lisa terlihat gusar. Oke, baiklah. Tapi kamu juga tidak boleh menyalahkan Saga, ucap Karin. Saga pun tidak akan menyangka akan menjadi seperti ini. Perasaan yang muncul secara tiba-tiba itu manusiawi, Sa. Bisa terjadi kepada siapapun. Lanjutnya lagi. Aku hanya tidak suka ia tidak berterus terang sejak awal tentang hubungannya dengan Erika. Mengapa ia tidak mengatakan kepadaku kalau ia sudah bertunangan? Dengan begitu, Lisa tidak melanjutkan kata-katanya. Dengan begitu apa? Aku tahu kamu merasa kecewa dengan sikap Saga. Tapi percayalah, Saga tidak bermaksud demikian kepadamu dan juga Erika. Semua terjadi begitu saja. Kamu juga harus mengerti keadaannya. Apa bedanya? Itu tidak akan mengubah apapun, ujar Lisa bersungut-sungut. Itu berarti kamu benar-benar menyukainya, kan? Di lubuk hatimu yang paling dalam, kamu berharap ia masih sendiri. Tidak. Setelah ia mengatakan dia tunanganku, semua sudah berakhir bagiku. Dia menyukaimu sejak SMP, dan rasa suka itu tumbuh menjadi cinta. Tapi terlambat. Ia terlanjur menambatkan hatinya pada gadis lain. 2 tahun ia mencari Musa. Aku rasa ia merasa sangat putus asa saat itu, karena tak kunjung menemukanmu. Ia merasa kesepian saat jauh dari orang tua, keluarga, dan sanak saudara. Kemudian Erika datang dalam hidupnya dan mereka jatuh cinta, ujar Karin. Entahlah, apapun alasannya yang jelas ia sudah mengecewakanmu. Lisa diam membisu, namun begitu bahasa tubuhnya menunjukkan ia sedang merasa gelisah. Saga pun tidak akan pernah membayangkan akan berakhir seperti ini, Sa. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Rezeki, jodoh, maut, hanya Tuhan Maha Tahu. Kita hanya bisa menerima apa yang sudah menjadi kehendaknya. Ujar Karin mencoba memberi pencerahan kepada Lisa. Saka bahkan tidak akan pernah mengira bisa menemukanmu setelah sekian lama ia mencari Musa. Kamu terdengar lebih membela Saga daripada aku, Kai. Lisa melirik ke arah Karin. Hei, dengar ya. Aku tidak sedang membela siapapun dalam hal ini. Aku hanya ingin membantu menjernihkan masalah kalian berdua. Aku pun tak begitu mengenal Saga. Yang aku tahu, Saga baik dan tampan tentu saja. Tapi alangkah baiknya kita saling memahami satu sama lain. Aku yakin ada dorongan kuat yang melatar belakangi mengapa Saga melakukan hal itu. Apa? Cinta? Jawab Karin sambil tersenyum. Menghindar darinya tidak akan menyelesaikan masalah, Sa. Bicaralah dengan Saga. Percayalah, semua masalah dapat diselesaikan dengan baik. Lisa terdiam. Sejak kapan anak ini menjadi so bijaksana? Ya sudahlah. Aku tahu kamu masih kecewa kepada Saga. Nah, kita sudah sampai. Lisa dan Karin keluar dari mobil dan menuju di sebuah kedai makan. Suasana kedai makan terlihat lengang, mungkin karena jam makan siang sudah lewat. Tak lama kemudian makanan pesanan mereka datang. Tanpa banyak bicara, kedua gadis cantik itu segera melahap hidangan yang ada di hadapan mereka. Suasana kedai yang sepi membuat keduanya terlihat santai. Mereka benar-benar menikmati makan siang mereka. Lisa tak banyak bicara, begitu juga Karin. Dan tiba-tiba, hello, disambung, selamat membaca.